Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini aku mau sharing tentang merendahkan diri yang berkelas. Yang di surat Al-Furqan dibahas tentang hauna. Pasti pada gak asing ya dengan ayat ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna ini tenang dan merendahkan diri. Dan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an ada kata wakhfid janah, ada yang wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ada juga ayat-ayat yang lain dengan kata wakhfid, lalu ada juga kata-kata janah yang artinya merendahkan diri, merendahkan, lalu dilanjutkan dengan janah yang artinya sayap. Jadi merendahkan itu justru menjadi tantangan yang besar bagi orang yang sudah punya kedudukan. Merendahkan kedua sayap serendahnya dengan berarti melibatkan hati juga. Kita benar-benar merendahkan diri dan gak menyombongkan privilege kita yang kita bawa, entah itu status, entah itu kekayaan. Kita benar-benar merendahkan diri. Dan kita lanjut bahas kepada siapa harus merendahkan diri. Yang pertama, anak kepada orang tua dengan ayat wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah itu Al-Isra ayat 24. Lalu istri ke suami pasti udah jadi suatu keharusan ya, seorang istri merendahkan diri kepada suami, bahkan mendatangi suami sebelum tidur dengan menanyakan pada suami, apakah engkau ridho kepadaku. Dan itu penting banget, seorang istri harus bisa merendahkan diri kepada suami. Dan juga kalau kita pelajari dari hadis tentang kebanyakan wanita, kenapa sih kebanyakan wanita menjadi penduduk neraka, kan berat ya nih alasannya. Apakah mereka kufur pada Allah? Enggak, mereka itu masuk ke nerakanya bukan dengan sebab itu gitu loh, tapi dengan sebab mereka kufur pada pemberian suami. Kalau mereka dikasih selama 1 tahun, mereka lalu nemuin satu kesalahan, mereka bakalan bilang, kamu gak kasih kebaikan apapun kepadaku. Jadi kita sebagai wanita nih ya harus introspeksi diri dan harus banyak-banyak bersyukur, terutama karena wanita banyak ngambekannya, banyak bad moodnya. Jadi harus melatih diri dan melatih hati juga buat bisa merendahkan diri ke suami. Karena saingan kita itu loh, bidadari surga, sampai bilang kalau wanita itu ya, wanita dunia menyakiti suaminya, para bidadari surga bakalan bilang apa nih? La tu'zi qatalakillah fa innama huwa dakhilun indak yushiku ayyufarriqaka ilaina. Jangan sakiti dia, qatalakillah. Kalau enggak Allah itu bakalan mencelakakan kamu. Dia itu cuma pendatang bagi kamu dan hampir-hampir dia itu berpisah dengan kamu untuk mendatangi kita gitu. Wah, berat ya, saingan kita itu bidadari surga. Tapi jangan khawatir. Bidadari surga di surga itu bakalan jadi dayang-dayangnya kok. Kalau wanita taat sama suami, pasti bakalan jadi ratu bidadari surga. Oke, makanya semangat buat merendahkan diri nih para wanita, para istri, merendahkan diri pada suami. Insya Allah jaminannya surga, dan gak cuma surga tapi ratunya bidadari surga. Oke, siap? Oke, yang ketiga kita bahas tentang suami merendahkan diri ke istri, tapi dalam artian berbuat baik, karena wanita itu tetap ada bad moodnya. Jadi para suami juga harus sabar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi ya, wanita itu memang ada dinamikanya, kita harus menyadari juga. Tapi para suami juga perlu menyadari buat bersikap baik kepada wanita. Dan apalagi kalau tentang anak wanita. Nah, yang ketiga ini kan suami ke istri ya. Terus yang keempat tentang orang tua ke anak wanita, karena anak wanita itu juga, yang namanya wanita juga banyak dinamika naik turunnya, bad moodnya. Jadi
sebagai orang tua nanti menghadapi anak wanita juga harus banyak-banyak stok sabarnya. Oke, lanjut yang kelima, kita pasangan suami istri harus juga bersabar dan merendahkan diri kepada kebanyakan orang dan kepada tetangga ya khususnya. Ada ayatnya tentang wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Surat 26 ayat 215. Banyak nih ayat tentang wakhfid. Ada wakhfid janahaka lil mu'minin di surat Al-Hijr ayat 88. Jadi kita diperintahkan buat merendahkan diri kepada mukmin secara umum. Yang Al-Isra ayat 24 tadi udah, wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Dan ada juga di surat 26 ayat 215, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Nah, liman ittaba'aka minal mu'minin ini artinya kan kepada mukmin. Ada nih teladan dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ini merendahkan diri kepada mukminin dan terutama kepada ulama. Ya, di atas awan ada awan, di atas langit ada langit. Kita juga tetap harus merendahkan diri, bahkan di atas orang berilmu ada orang berilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada al-alim. Jadi kita juga harus merendahkan diri kepada orang yang lebih berilmu. Dan sekali lagi saya tekankan, merendahkan diri itu berkelas. Merendahkan diri itu bahkan menjadi tantangan yang lebih berat lagi bagi orang yang sudah punya kedudukan. Kita belajar dari kisahnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau yang berilmu, beliau yang memiliki kedudukan, sungguh-sungguh sangat menghormati ulama. Bahkan beliau nih menghajikan 100 ulama. Beliau berhaji dan menghajikan 100 ulama. Teman-teman bisa baca kisahnya di sini. Saya baca buku ini. Jadi di sini beliau menghajikan ulama, bahkan ketika beliau tidak berhaji, beliau menghajikan 300 ulama beserta anak-anaknya dan membekali dengan perbekalan yang cukup. Nah, di sisi lain, kisah lain dari Khalifah Harun bin Rasyid dalam merendahkan diri pada ulama ya. Seorang ulama besar bernama Ibnu Samak datang menemui beliau. Ketika bertemu, bahkan beliau yang ulamanya tadi, Ibnu Samak itu memuji Khalifah Harun bin Rasyid ini dengan pujian seperti ini. Kerendahan hatimu dalam kemuliaan kedudukanmu lebih mulia dari kemuliaanmu itu sendiri. Kerendahan hatimu dalam kemuliaan kedudukanmu. Jadi Khalifah Harun bin Rasyid ini kan merendahkan diri dalam posisinya sudah menjadi khalifah ya. Itu lebih mulia dari kedudukannya beliau sebagai khalifah. Jadi seseorang yang bisa merendahkan diri dalam posisinya yang tinggi sebagai khalifah, itu nilainya lebih tinggi lagi daripada kedudukannya sebagai khalifah. Perhatikan itu coba teman-teman. Merendahkan diri itu benar-benar menjadi tantangan dan menjadi pekerjaan yang gak gampang buat orang yang sudah punya kedudukan. Jadi semangat buat merendahkan diri. Merendahkan diri itu akan meninggikan derajat kita. Dan merendahkan diri itu dalam berbagai posisi ya. Terutama ketika kita berbeda pendapat dengan lawan. Ketika kita berbeda pendapat dengan lawan, saya punya perumpamaan tentang air dan api. Merendahkan diri itu ibarat air, seperti air yang turun ke dasar. Sebagaimana air yang semakin banyak air, dia akan menjadi seperti sumur zam-zam yang gak akan pernah ada habisnya, memberikan manfaat. Berbeda dengan api. Api itu semakin berkobar, percikan api semakin berkobar, bisa membakar satu ruangan, bisa membakar satu rumah, bisa membakar deretan rumah-rumah yang lain, bisa membakar satu desa. Seperti itu api dan air perumpamaannya. Kalau kita lagi posisi marah, apa yang diperintahkan? Mengambil posisi lebih rendah, bukan? Mengambil posisi lebih rendah, bisa duduk,
dari yang berdiri lalu duduk, dari yang duduk lalu berbaring. Dan saat benar-benar gak ada lagi suntuk, lagi benar-benar marah, lebih baik ya emang tidur daripada percikan apinya makin berkobar. Kalau kita belum bisa menjadi air dengan sedalam-dalamnya air, maka jangan menjadi percikan api yang bisa semakin berkobar. Oke, kita lanjutkan bahasannya. Merendahkan ilmu memang tidak selalu mudah, terutama saat seorang telah memiliki kedudukan. Sudah kita bahas. Mengapa kita harus merendah? Karena tidak semua hal kita bisa sama dengan orang lain. Perbedaan pendapat itu wajar, dan di saat kita memang berbeda pendapat dengan orang lain, kita nggak selamanya harus menang dalam perdebatan. Karena merendah dan menjauhi diri dalam perdebatan itu yang justru lebih berkelas. Kita punya kesehatan mental yang sama-sama butuh dijaga. Makanya merendahkan diri adalah salah satu cara menjaga kesehatan mental kita dan juga orang lain. Orang lain tidak merasa kita debat, dan kita juga lebih tenang karena kita merendahkan diri. Dan merendahkan diri kepada sesama melatih diri juga buat merendahkan kita kepada ilmu, pemilik ilmu, dan sang pemilik ilmu. Dan merendahkan diri itu akan menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya, sebagaimana padi yang semakin berisi semakin merunduk. Demikian yang bisa saya sharingkan. Saya bukan ustazah, jadi kalau ada perkataan saya yang salah, silahkan teman-teman komentari aja. Saya masih butuh banyak belajar. Kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.